ini di Gen 3 edan, emang bener-bener luar biasa smooth, enak banget. Nah mungkin itu ya yang ngebedain juga. Jadi karena dia pakai panel yang berbeda, QLED, dan juga memang resolusinya sudah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Kita ketemu lagi bosku. Nah, di video kali ini kita akan bahas TV mobil Android lagi. Kita akan bahas TV mobil Android terbaru produk dari Sansui, bukan Sansui Gen 2 yang itu ya bosku. Tapi ini dia bosku, kita akan bahas Sansui Classic Series terbaru Gen 3. Nah, ini terbarunya dari Sansui ya bosku. Jadi penerus dari Sansui Classic Series yang Gen 2 ini yang di belakangnya bosku. Nah, apakah Sansui Classic Series Gen 3 ini akan lebih baik dari abangnya ini yang Gen 2, atau malah dia mungkin ada fitur yang dikurangi? Tonton videonya sampai habis ya bosku. Jadi nanti bosku bisa tahu gimana sih Sansui Classic Series yang terbaru ini bosku, yang Gen 3. Let's check it out. Kita bahas dulu ya bosku dari kemasannya bosku. Untuk Sansui SA5 200i yang Classic Series Gen 3 terbaru ini, kemasannya lebih bagus ya bosku. Jadi kalau dibandingin dengan yang Gen 2, nah ini yang Gen 2, emang untuk kemasan itu Classic Series Gen 3 ini dia kemasannya lebih unggul bosku. Jadi lebih kelihatan lebih luxury. Tapi belum tentu ya bosku, apakah dengan kemasan bagus isinya juga akan lebih bagus dari abangnya ini. Nah makanya di video kali ini kita akan review dan kita bahas Sansui Classic Series yang Gen 3 ini bosku. Yang jelas untuk pertama kali kita lihat dari kemasannya, di depan sudah ada tulisan besar di sini ya bosku. Dia sudah QLED display dan dia model panelnya. Nah ini dia bosku, panelnya itu RHD, jadi right hand drive. Jadi panel untuk kontrolnya ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat dari spesifikasi bosku. Nah kalau untuk belakangnya seperti ini, polos aja. Dia modelnya kardusnya memang seperti Sora ya bosku ya. Jadi modelnya seperti Sora. Untuk fiturnya itu hanya ditulis di samping sini aja. Nah kalau fiturnya dengan yang Classic Series Gen 2 ini, kalau Gen 2 ini kita buka di belakangnya. Nah ini fiturnya di belakang ya ditulisnya ya. Jadi kalau Gen 2 ini yang perbedaan mencoloknya memang layar Gen 2 masih IPS. Nah tapi di Gen 2 yang jelas ini voice command-nya bisa digunakan. Jadi dia memang sudah voice command. Sedangkan di Sansui Classic Series Gen 3 ini, di sini kalau kita bisa lihat seperti Sora, voice command-nya baru ready. Jadi belum bisa digunakan bosku. Nah itu salah satu perbedaan Gen 3 dan Gen 2. Jadi voice command-nya downgrade ya, dia belum voice command. Nah jadi yang memang diunggulkan di sini di Gen 3 ini adalah panelnya di kanan dan dia layarnya QLED. Nah nanti tampilannya seperti apa, tonton terus videonya ya bosku. Langsung kita unboxing bosku dan kita review. Oke, kita buka dulu ya bosku. Nah untuk perkitapannya jadi lebih kecil bosku. Kalau yang Sansui sebelumnya kan bukunya besar seperti itu ya bosku. Ini untuk perkitapannya. Dan ini dia untuk device-nya bosku. Masih bau baru banget bosku. Wede, jadi dia jelas ya bosku ya. Untuk tampilannya ini dia di sebelah kanan untuk tombol panelnya. Jadi enak bosku. Nah untuk belakangnya seperti ini sama juga. Nah kemudian seperti biasa ya bosku, ini perkabelannya. Nah nanti apakah dia sudah support video output, apakah harus menggunakan dongle, nanti kita tes bosku. Yuk kita langsung nyalain Androidnya. Jadi ini device-nya sengaja saya sandingkan ya bosku. Sansui Classic Series Gen 3 yang terbaru dan ini abangnya Gen 2. Nah nanti di sini saya akan bicara jujur bosku. Jadi apakah kelebihannya dan nanti kekurangan dari Gen 3 itu kita bahas di sini ya bosku ya. Jadi nanti bosku bisa punya opsi. Kalau seandainya bosku kepengen TV mobil Android lebih tepat atau lebih worth it atau lebih kayaknya cocok yang mana gitu, yang terbaru Classic Series Gen 3
atau yang abangnya Classic Series Gen 2. Kalau untuk ukuran layar sama ya, sama-sama 9 in, sama-sama panelnya di kanan juga, ini juga di kanan, tapi ini masih mati ya, belum saya nyalain. Nanti akan kita bahas yang pertama jelas dari layarnya ya, karena memang perbedaan yang paling mencolok adalah layarnya. Yang ini IPS, yang ini QLED. Langsung kita nyalain Androidnya bosku. Kalau kita perhatikan di Sansui Classic Series Gen 3 ini, kalau bosku pernah nonton yang juga layarnya QLED dari Sansui, yang Sansui Gamma nih bosku, yang ini ada sedikit perbedaannya bosku. Jadi di Classic Series Gen 3 ini dia cahayanya sudah lebih soft, tidak terlalu tajam seperti si Alpha, Beta atau Gamma ya. Jadi bagi yang belum nonton silakan tonton di video yang ini bosku, yang review Sansui Gamma-nya. Oke. Nah, ini untuk tampilan defaultnya jelas sudah berbeda ya bosku. Ini untuk yang Gen 2 defaultnya seperti ini, dan ini untuk yang Classic Series Gen 3 defaultnya seperti ini. Nah, kemudian kalau bosku lebih perhatikan seksama lagi, walaupun sama-sama di kanan, ini juga di kanan, Classic Series Gen 2 itu dia hanya satu warna ya, jadi dia tidak bisa RGB seperti Classic Series Gen 3. Kalau untuk Classic Series Gen 3 dia bisa berubah-ubah warna nih bosku, LED panelnya ya. Jadi ini untuk Gen 3 sama juga seperti Gamma, cuman Gamma itu di sebelah kiri ya, jadi dia LHD, left hand drive. Kalau ini RHD, right hand drive, jadi sebelah kanan. Otomatis ini satu kelebihan dari Classic Series Gen 3 dibanding Alpha, Beta, Gamma. Kalau dengan Gen 2 ya sama aja, kalau Gen 2 juga di kanan ya. Nah, dia panelnya bisa ganti-ganti. Kalau ini yang Gen 2 hanya satu warna putih aja. Kemudian untuk sekarang kita masuk ke menu. Kalau kita masuk ke menu, nah di sini sebelum kita masuk di Classic Series Gen 3 itu sudah ada shortcut bosku. Jadi tampilannya sudah lebih modern. Yang jelas pasti Classic Series Gen 3 ini sistem OS-nya lebih mudah daripada yang Gen 2. Kalau Gen 2 kalau nggak salah itu di sistem Android 10. Nah, yang ini nanti kita lihat ya bosku di sistem Android berapa. Kalau kita masuk, tampilannya juga karena sama-sama Sansui ya, hampir sama aja ya bosku. Nah, kita geser seperti ini. Ini untuk yang Gen 3, ini untuk yang Gen 2. Kemudian ini juga saya geser. Nah, tapi ada beda lagi bosku. Ini juga bukan kelebihan ya, tapi malah jadi kelemahan dari Gen 3. Saya nggak tahu kenapa Sansui di Gen 2 kita masih bisa menemukan tema. Nah, ini dia bosku, ada tema-temanya ya, temanya banyak. Sedangkan di Gen 3 sendiri, mohon maafnya sama seperti Gamma ya, temanya hanya satu aja seperti ini bosku. Amat sangat disayangkan ya, di Gen 3 ini tidak diberi tema seperti abangnya yang Gen 2. Saya nggak tahu kenapa dari Sansui, cuman dia diberi satu tema seperti ini aja. Kemudian kita bahas lagi untuk voice command-nya bosku. Nah, di Gen 3 saya pastikan kalau kita masuk ke voice command, nah di sini ya, dia belum aktivasi. Kalau di Gen 2 sudah aktif. Nah, ada perbedaannya bosku. Kalau yang ready itu ada tulisan to be activate. Kalau ini sudah diaktifkan dan sudah ada Topal Voice-nya standar version. Jadi yang Gen 2 kelebihannya voice command-nya sudah aktif. Downgrade juga nih, voice command-nya malah jadi nggak aktif. Oke, itu untuk yang kedua. Kemudian sekarang kita lihat untuk prosesornya ya bosku. Kita lihat untuk prosesornya, apakah prosesor yang digunakan di kedua head unit Android 9 in dari Sansui ini sama. Kalau untuk yang Gen 2 kita sudah pernah bahas ya bosku ya. Buat yang belum nonton silahkan tonton review dari Sansui Classic Series Gen 2, ini videonya bosku. Kita masuk ke setelannya, kita masuk ke car setting, kita masuk ke car setting, kita masuk ke device info. Oke bosku, seperti bosku bisa lihat untuk versi Androidnya dari Gen 2 memang agak lama ya bosku, versi Android 10. Di sini untuk yang Gen 3 sudah versi Android 12. Jadi memang sudah terbaru ya bosku, karena memang ya produknya memang yang baru ini 2024. Untuk memori sama 2/32 GB. Nah, untuk ternyata prosesornya itu berbeda bosku.
Jadi untuk yang di Gen 2 itu dia menggunakan MediaTek ya, MT8163. Sedangkan di Gen 3 dia masih menggunakan Snapdragon bosku. Jadi sama seperti Sansui Sora juga Alpha, Beta, Gamma ya. Dia masih menggunakan Snapdragon S4 Plus. Serinya AC88227 bosku. Nah, kita lihat untuk versi prosesornya ya bosku ya. Nah, pada dasarnya sih sebenarnya kedua prosesor ini tingkatannya hampir sama bosku, karena memang dia ya pakai 4 inti juga, ini juga 4 inti. Tapi kalau menurut saya pribadi nih, ini pandangan saya pribadi, saya lebih suka yang MediaTek MT8163. Kenapa ya? Karena menurut saya lebih kencang aja sih dibandingin dengan Snapdragon S4 Plus. Itu yang disayangkan kenapa Gen 3 tidak menggunakan prosesor yang sama seperti Gen 2. Apakah mungkin pengaruh dari layarnya yang sudah QLED? Ya saya nggak tahu juga, mungkin seperti itu ya. Jadi biar tidak bekerja terlalu panas dan terlalu berat, akhirnya pakai yang Qualcomm Snapdragon S4 Plus, tidak menggunakan MediaTek MT8163. Jadi prosesor dari kedua head unit ini berbeda. Itu juga nanti akan berpengaruh untuk password factory-nya ya bosku. Jadi password factory-nya dari kedua Android ini, Gen 2 dan Gen 3 itu berbeda. Nah, nanti kita akan masuk ke sana bosku. Kita kembali ke pengaturan kendaraan tadi ya bosku. Kita ke pengaturan Android-nya lagi. Kita kembali lagi ke sini bosku, ke device infonya. Kalau kita makin ke bawah, kita lihat bosku, ini juga perbedaan mencolok ya. Jadi kalau kita lihat di Gen 2, di monitor info, dia itu hanya 1024x600. Jadi jelas dia HD ya, karena IPS, walaupun bisa menampilkan gambar Full HD, tapi basically dia tetap layar IPS bosku. Berbeda jauh kalau kita melihat di info resolusi dari si Gen 3 bosku. Di sini 1280x720. Jadi gambarnya memang benar-benar sudah Full HD, dan tampilannya sendiri memang juga dari layarnya sudah Full HD. Lalu yang jadi perbedaan gimana bang kalau misalkan dia Full HD? Yaitu dari touchscreen-nya bosku. Jadi kalau kita kembali back seperti ini, kalau kita masuk seperti ini, kita masuk juga. Ini di Gen 3 edan, emang bener-bener luar biasa smooth, enak banget. Nah mungkin itu ya yang ngebedain juga. Jadi karena dia pakai panel yang berbeda, QLED, dan juga memang resolusinya sudah tinggi, saya rasa memang dari panel touchscreen-nya sendiri juga pasti berbeda dengan Gen 2 nih. Kalau Gen 2 ya enak, cuman nggak seperti ini mulus banget. Nah itu dia bosku, kelihatan ya, ini dengan geseran yang sama, Gen 2 itu memang masih kalah ya. Nah jadi itu kelemahan Gen 2, dan ini kelebihan dari Gen 3 yang terbaru. Enak banget layarnya, smooth banget. Tuh bosku, enak banget ya. Kalau kita sekarang masuk ke equalizer, oke, kita sekarang masuk ke equalizer ya bosku. Kalau untuk equalizernya sama aja bosku. Jadi equalizer tidak ada perbedaan, dan itu saya pastikan suara dari kedua head unit ini, dari Sansui ini maupun yang Gen 2, Gen 3, suaranya sih sama aja. Sama-sama enak, karena settingannya juga sama, cuman berbeda tulisan. Ini super bass, ini bass yang kuat, ya cuman perbedaan bahasa aja ya. Ada yang lebih ke bahasa Melayu, ada yang memang bahasanya bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau untuk equalizer sama aja. Kemudian kita masuk ke penyetelan mobil lagi bosku. Jadi di penyetelan mobil seperti yang saya bilang di awal, karena mereka menggunakan prosesor yang berbeda, akhirnya itu mempengaruhi di factory passwordnya bosku. Nah kalau kita mau masuk ke sini ya, jadi untuk yang Gen 2 passwordnya itu kan 06 kali. Kita baru bisa masuk ke pengaturan pabriknya ya. Sedangkan di Gen 3 kalau kita masukkan 06 kali, ya nggak akan masuk. Galat kata sandi ya. Mungkin maksudnya kata sandinya salah gitu. Nah passwordnya ini sama dengan Sora, sama juga dengan Alpha, Beta, Gamma bosku, karena mereka menggunakan jenis prosesor yang sama. Passwordnya yaitu 2860. Kalau kita pencet seperti ini baru kita bisa masuk. Kalau untuk isinya sama aja bosku. Nah kemudian ini juga kelebihan dari Gen 3. Kalau di Gen 2 untuk video outputnya kan nggak ada tuh bosku. Jadi karena dia menggunakan MediaTek, kita kalau mau ngeluarin gambar, misalkan ada TV plafon, ada TV headrest, kita harus menggunakan dongle video output ya bosku. Tanpa dongle video output, gambarnya nggak keluar.
Nah, ini kelebihan dari si Gen 3. Gen 3 kita nggak usah menggunakan dongle video output seperti ini, kita sudah langsung bisa mengeluarkan gambar. Nah, ini contohnya bosku, saya buka YouTube. Nah, di sini Gen 2-nya saya jadikan monitor ya bosku. Jadi saya pencet AV in. Nah, dia sudah tampil ya, tuh. Tanpa menggunakan dongle video output. Jadi tinggal via kabel RCA saja sudah langsung keluar gambar. Kita akan buka YouTube-nya ya. Nah, seperti bosku bisa lihat, yang saya operasikan yang kiri ya. Ini ngikut aja, ngikut yang kiri karena ini sebagai monitor. Jadi nggak perlu pakai dongle video output. Nah, itu nilai plusnya dari Gen 3. Kita cari musik yang bebas copyright bosku. Nah, seperti ini ya bosku. Kalau untuk suara sama-sama enak. Tanpa menggunakan dongle video output, Gen 3 ini sudah bisa mengeluarkan gambar ya. Langsung mengeluarkan gambar. Ini sebagai monitornya Gen 2. Kalau Gen 2 nggak bisa, mesti pakai dongle video output. Oke, sekarang kita bahas untuk kamera. Nah, di Gen 3 ini juga untungnya dia sama seperti Gen 2. Jadi mau menggunakan kamera CVBS yang seperti ini, kamera CVBS biasa, atau bahkan menggunakan kamera yang AHD 1080 seperti Nakamichi seperti ini, mereka berdua sama-sama support bosku. Jadi mantep, kita nggak perlu pusing ya. Pokoknya yang Gen 3 juga support, yang Gen 2 juga support bosku. Kita tes untuk yang Gen 3 ya, pakai kamera CVBS ini, apakah dia bisa keluar gambar. Nah, ini kameranya sudah menyala bosku. Sekarang kita tes ya. Ini pakai kamera CVBS biasa. Apakah dia bisa keluar gambar yang Gen 3? Kita konekin ke reverse-nya. Nah, bisa ya bosku ya. Mantap. Jadi bisa ngeluarin gambar di Gen 3 pakai kamera CVBS. Kita sekarang tes lagi untuk yang kamera AHD 1080. Sekarang kita tes yang AHD 1080. Saya pakai Nakamichi Rear Moving ya, yang 1080. Bisa juga bosku, mantap ya. Jadi mulai dari yang CVBS sampai yang AHD 1080, mereka semua bisa. Keren banget. Oke bosku, jadi gitu ya. Dari kedua Sansui ini, yang Gen 2 dan yang Gen 3 yang paling baru ini juga, bosku sudah tahu ya. Jadi dia punya kelebihannya itu, pertama video outputnya dia support, dia bisa support kamera CVBS dan kamera AHD juga. Layarnya sudah QLED dan dia untuk resolusinya sudah tinggi banget, jadi enak banget. Dan gambarnya dia tidak setajam dari Alpha Beta Gamma ya, lebih soft ini kalau untuk gambar. Seperti bosku bisa lihat ya, lebih soft. Panelnya di kanan dan dia juga sudah bisa RGB. Jadi ini kelebihan dari Sansui Gen 3. Nah, untuk kelemahannya kita ulang lagi ya bosku ya. Jadi kelemahannya dia tidak ada tema seperti yang Gen 2. Seperti ini tidak ada tema. Kemudian dia voice command-nya belum ready. Jadi kalau mau masukin ya bisa pakai voice access sih bosku ya. Tapi tidak bawaan defaultnya seperti Gen 2 yang voice command-nya sudah ready. Kemudian prosesornya dia menggunakan Snapdragon S4 Plus, tidak sama seperti Gen 2 yang menggunakan MediaTek MT8163 ya bosku ya. Jadi itu ya bosku, itu aja sih. Tapi kalau secara layar, secara gambar, secara touchscreen, keseluruhannya Gen 3 ini tetap recommended dan worth it bosku. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama Gen 2 barangnya juga memang sudah mulai susah ya bosku, dan seandainya ada harganya pun sudah bergeser jauh bosku. Saya nggak tahu kenapa, tapi para seller itu kalau jual Gen 2 harganya tidak seperti sebelum saya review dulu ya bosku. Harganya masih normal-normal aja, masih bagus. Sekarang seandainya masih ada Gen 2 memang harganya tinggi bosku. Mungkin karena kelebihannya Gen 2 ya seperti itu ya bosku ya. Jadi ada tema, terus dia pakai MediaTek segala macam. Memang Gen 2 kalau kita bicara jujur sih kekurangannya memang layar aja bosku. Secara spek memang tinggi ini daripada Sora, daripada Alpha, Beta, Gamma, ataupun mungkin yang Gen 3 ini bosku. Tetap secara spek dia lebih tinggi, tapi layar memang jauh. Kalau layar dibandingin, kalau saya suruh milih Alpha, Beta, Gamma, saya lebih milih ini bosku. Layar yang Gen 3 ini di mata adem banget, tidak terang benderang, dan ini defaultnya ya bosku ya. Terus layarnya enak, smooth, halus banget bosku.
Jadi tetap masih recommended buat Sansui Classic Series Gen 3. Oke bosku, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, ramein aja di kolom komentar. Buat yang baru nonton channel Apa Aja Review, jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar Apa Aja Review makin semangat untuk review yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like-nya juga bosku kalau review Gen 3 ini bermanfaat buat bosku ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya. Masih boleh lah bosku, Gen 3 ini tetap keren kok. Layarnya tuh enak. Nggak tahu apa karena memang layar baru ya. Dan resolusinya edan. Resolusinya tinggi bener. Mantep. Keren.